Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dari Allah dari segala musibah, bencana, dan juga pandemi ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Kita buka dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Amin. Setoran hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal, za panjangnya 2 harokat saja, bunyinya dari ujung lidah bertemu 2 ujung gigi seri atas, satu makhraj dengan huruf sa. Namun dari segi sifat berbeda antara sa dan zal. Zal mempunyai sifat jahar jelas, tanpa angin yang keluar dari mulut. Kemudian dibacanya lemah dengan tidak menekan saat mengucapkannya. Jadi biasa saja mengucapkannya, kemudian lidahnya turun posisi istifal. Kemudian mempunyai sifat ismat, saat mengucapkannya tidak langsung keluar, yakni tidak lancar keluarnya, hati-hati. Zal juga mempunyai sifat infitah atau lidah tidak melekat di langit-langit, ya. Zalikal, kemudian huruf lam berbaris kasroh, turunkan bibir bawah untuk menyempurnakan harokat kasroh. Kemudian makhraj lam sendiri adalah dengan menyentuhkan punggung ujung lidah ke gusi 2 gigi seri atas. Sifat dari lam ini adalah jahar jelas, ya, tanpa ada angin yang keluar. Kemudian dibaca tawasud. Tawasud itu artinya sedang, tidak terlalu menekan dalam pengucapannya. Kemudian lam mempunyai sifat istifal, posisi pangkal lidah tidak naik tapi turun. Kemudian infitah, lidah tidak melekat ke langit-langit, dan mempunyai sifat izlak, licin, yaitu huruf keluar dengan sangat mudah karena letaknya di ujung lidah. Dan juga punya sifat al-inhiraf, artinya melenturkan punggung ujung lidah. Zalika, kemudian kita ke huruf kaf. Makhraj kaf menyentuhkan pangkal lidah ke langit-langit. Yang sering terjadi pengucapan kaf tidak disertai hamas, padahal ini adalah huruf hamas, ya, keluarnya angin dari mulut. Kemudian punya sifat syiddah, kuat, yaitu pengucapannya mempunyai tekanan, ya, saat mengucapkan huruf ini. Kaf juga mempunyai sifat istifal, ya, menurun pangkal lidah. Kemudian infitah, tidak melekat ke langit-langit, dan punya sifat ismat, mengucapkannya tidak langsung keluar, yakni tidak lancar keluarnya, hati-hati. Kita lanjut bacaannya. Zalikal, ya, kaf jangan lupa ada hamasnya, kemudian l-nya jangan mantul, ya. Kemudian kitabu, makhraj ta adalah menyentuhkan punggung ujung lidah ke pangkal 2 gigi seri atas. Sifat ta adalah hams, ya, pengucapannya disertai angin.
Kemudian punya sifat syiddah, artinya menekan suara saat mengucapkannya. Selain itu tak juga mempunyai sifat istifal, pangkal lidah tidak naik, kemudian infitah tidak lengket. Ismat mengucapkan tidak langsung keluar, yakni tidak lancar keluarnya dan harus hati-hati. Kemudian kitabu, bunya adalah huruf ba, makhrajnya adalah mempertemukan kedua perut bibir bagian dalamnya. Yang sering salah adalah mengucapkan ba sering dilipat dua bibirnya, padahal tidak seperti itu. Kemudian sifat huruf ba adalah jahar, jelas ya, tidak ada angin yang keluar dari mulut ketika mengucapkannya. Kemudian syiddah atau kuat, yakni semacam tekanan saat mengucapkan. Kemudian punya sifat istifal, infitah, izlaq, yaitu huruf keluar dengan sangat mudah karena letaknya di bibir ya. Kemudian punya sifat qalqalah ketika dia berharokat sukun. Kita lanjut, la-nya panjangnya 2 harokat. Huruf lam tadi sudah dibahas ya. Kemudian roiba, huruf ro, makhrajnya adalah menggetarkan punggung ujung lidah ke gusi atas. Sifat ro adalah jelas ya. Di sini ro-nya berbaris fathah, maka ro-nya adalah ro tafkhim, ro yang tebal. Kemudian roiba ada harfulin, huruf lin ya, lembut, roi. Kemudian ba sama seperti tadi ya, makhrajnya sudah dijelaskan. Kita lanjut. Jika ingin berhenti, ada titik 3 mu'anaqoh di sini. Titik 3 mu'anaqoh ini selalu berpasangan ya, artinya kita boleh memilih di titik 3 yang pertama atau yang kedua. Jika di titik 3 yang pertama, maka berhentinya adalah la roib dengan memantulkan ba. Kemudian ada madlin ya, jadi madnya panjang dengan huruf lin berhentinya. Kemudian jika ingin berhenti di titik 3 mu'anaqoh yang kedua, maka berhentinya adalah fi, menjadi dzalikal kitabu la raiba fi. Kita lanjut, hudal lil muttaqin. Hudal lil ya, hanya ditekan sedikit, jangan mantul lilnya kemudian langsung muttaqin. Mutnya juga tak bertasdid, ditekan, muttaqin. Waqafnya panjangnya bisa sampai 6 harokat ya, mad arid li sukun. Kemudian sedikit tafsirnya, menurut tafsir Al-Muyassar, Al-Quran yang agung itu tidak ada keraguan di dalamnya, baik dari segi proses turunnya maupun lafal dan maknanya. Al-Quran adalah firman Allah yang membimbing orang-orang bertakwa ke jalan yang menghantarkan mereka kepada Allah. Dalam tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, dzalikal kitabu, yakni Al-Quran ini yang tinggi derajatnya, la raiba fi, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Makna dari al-huda adalah dalil yang mengantarkan pada tujuan. Pendapat dari Ibnu Abbas dalam kalimat hudal lil muttaqin, yakni orang-orang yang takut pada hukuman dari Allah karena meninggalkan hidayah yang mereka ketahui dan mengharapkan rahmatnya dengan meyakini apa yang datang darinya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.